Sang Buddha Anggapati dikeluarkan melalui mulut. Sifat-sifat bebutan kita itu kadang-kadang munculnya dari mulut. Kalau sudah sampai di rumah, tidak dibuatkan kopi. Bu, buatkan kopi. Sang Buddha Anggapati sedang memutih. Kemudian Sang Buddha Merajapati itu keluarnya melalui hidung. Melalui hidung, marah kita. Sang Buddha Merajapati memutih itu. Kemudian Sang Buddha Banaspati itu keluarnya dari mata. Tidak pernah matanya bisa meneduhkan. Selalu nengeng dan nelik. Tidak pernah mata itu penuh dengan keteduhan menatap. Kata-kata begitu halus. Kemudian napas begitu tenang, mendamaikan. Itu udah memperagan dewa. Nah, setiap orang memiliki itu yang harus dikenali. Itu belajarkan dapat dewa, bukan berorientasi pada kedigdayaan. Itu dikenal. Kemudian Sang Buddha Banaspati Raja itu keluarnya melalui telinga. Ini juga sensitif. Dan yang jero gede. Kita kok dikatakan begini ya? Siapa yang mengatakan begitu? Marah gitu. Padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Maka belajarkan dapat Buddha adalah mempelajari lubang-lubang yang ada di kepala kita sebagai akses indriawi. Dalam proses pasuk wetu kandepat dewa itulah dibersihkan setiap saat dan setiap waktu, karena kita kadang-kadang tanpa kontrol membicarakan kejelekan orang. Ketika Sang Catursana kita pergi dan berdiam di masing-masing arah, pergi dan berdiam di masing-masing arah, pada akhirnya kita sebagai Pancar Sangrari begitu saja melupakan keberadaan Sang Catursana. Akhirnya Sang Catursana ini bertransformasi menjadi kekuatan buta gitu. Itu sesungguhnya. Jadi Sang Catursana kita ketika berada di masing-masing arah, nyom di Purwa, getih di Daksina, kemudian ari-ari di Paschima, dan lamas di utara. Diri kita berada di tengah. Semakin lupalah kita keberadaan mereka, maka mereka bertransformasi secara energi menjadi kekuatan Buddha. Perlu dijelaskan dalam ajaran Kandepat, siapa yang memberikan anugerah Sang Catursana Erare menjadi kekuatan Buddha? Tiada lain dan tiada bukan adalah Sang Hyang Pancakorsika. Kenapa Sang Catursana Erare diberikan kekuatan untuk menjadi Buddha? Dalam upaya menciptakan alam semesta beserta dengan isinya gitu. Manut lontar purwaka bumi dua. Jadi Sang Hyang Pancakorsika itu siapa saja? Sang Kursika, Sang Garga, Sang Maitri, Sang Purusya, dan yang di tengah adalah Sang Pratanjala. Ketika Sang Hyang Pancakorsika itu berada di masing-masing arah dan memberikan anugerah kepada Sang Catursana, maka Sang Catursana masalin te aran menadi Sang Buddha Petak atau Sang Buddha Anggapati, Sang Buddha Bang atau Sang Buddha Merajapati, Sang Buddha Jenar atau Sang Buddha Banaspati, Sang Buddha Ireng atau Sang Buddha Banaspati Raja. Maka ketika Danajero Gede memanggil saudara empat dengan menyebutkan beli Sang Catursana tiang maaran Sang Buddha Anggapati Merajapati, itu sesungguhnya terhubung dengan Sang Catursana meperagan Buddha. Nah, ibu yang di belakang menanyakan, ketika tiang terhubung dengan Sang Catursana, yang mana tiang sebut gitu? Yang nanti tiang jawab nih, Bu. Pertanyaan yang menarik nih. Apakah Buddhanya saja atau langsung ke dewanya atau bagaimana? Nah,
masing-masing buta ini, ya, masing-masing buta ini memiliki karakteristik energi buta yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa ya. Nah, sang buta Anggapati atau sang buta peta, petapakan nira atau perlinggan nira atau among-amongan nira ini ke unsur pertiwi. Sang buta Anggapati. Kemudian sang buta Merajapati itu adalah pah. Kemudian Banaspati unsur teja, kemudian Banaspati Raja unsur wayu, dan sang Rare sendiri, sang buta dengan atau sang buta Mancawarna itu among-amongannya adalah akasa. Di tengah itu akasa berarti ruang menampung unsur-unsur buta itu. Nah, maka ketika kita mesegah menggunakan segohan, terhubung kita dengan sang buta Anggapati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja, sesungguhnya terhubung dengan sang yang panca Maha Buddha. Pertiwi, apa, teja, wayu, akasa. Nah, sang yang panca Maha Buddha ini mengikuti atau diikuti oleh iring-iringan kala. Maka buta selalu bersanding dia dengan kala. Buta kala, buta kala, buta kala, buta kala gitu. Itu yang menemukan 13 transformasi buta. Pak, bayangkan itu. Mulai dari buta peta, buta Anggapati, buta ini, buta ini, buta ini, buta swasti suadnya, buta gerebuak, buta pengkah, buta pengkong, buta ini, buta itu 13 transformasi buta itu. Coba bayangkan. Berarti ada 13 unsur itu dalam satu arah. Berarti di pertiwi sang buta peta itu ada 13 unsur di dalamnya. 13 unsur itulah termanifestasi sedemikian rupa digerakkan oleh energi. Menjadilah tanah. Itu. Karena pertiwi itu unsur yang paling kasar. Sebelum-sebelumnya itu ada unsur yang halus. Membentuk sedemikian rupa itu dikatakan buta. Maka buta itu unsur gitu. Unsur alam. Maka sang buta Anggapati kala yang mengikuti adalah kala kali namanya. Sang buta Merajapati kala Brahma, sang buta Banaspati Raja kala Sanjaya, sang buta Banaspati kala Sanjaya, sang buta Banaspati Raja kala Enjer, di tengah sang kala Rajastra, itu raja daripada kala yang di tengah. Terus kala ini ada iring-iringannya juga. Sang kala ini, sang kala ini, sang kala edan, sang kala itu banyak. Butuhnya juga ada sang buta yaksa, sang buta buaya, sang buta ula, sang buta mong. Itu iring-iringan sang catursana kalau sederhananya kita memahami. Sang catursana buta. Maka ketika ada pekarangan rumah, dimasuki ular. Selama ular itu tidak mengganggu, jangan dibunuh. Itu kehadiran semeton papat meperagahan buta itu. Karena ada buta ula. Itu di utara tempatnya. Berarti keilingin oleh sang yang taksu di rumah itu. Apa yang harus dilakukan itu harus mesegah warna hitam itu. Mesegah ireng. Nah, kecuali kita ketemu ular di tempat-tempat yang aneh, misalnya giniin bantal ada ular menyerang kita, itu baru. Tapi kalau ular masuk di pekarangan rumah monoh, itu dalam bahasa Balinya jinak, tidak menyerang atau apa. Apalagi warna ular itu hitam melengis. Itu sang buta ula itu di utara tempatnya. Iring-iringan sang yang taksu itu. Pokoknya warna ular itu kalau monoh, kalau jinak tidak menyerang atau apapun, segera ngaturang seguan gitu. Itu intinya ya. Nah, ini iring-iringan buta itu banyak sekali. Ya, ini baru yang sampaikan hanya sebagian kecil. Makanya ketika kita belajar kandepat buta, ya, inilah unsur-unsur inilah yang kita olah, pasuk wetukan di dalam diri. Sehingga mawiseselah kandepat buta. Ketika kandepat rare masuk dari mulut berdiam di kulit pada akhirnya di jantung, kalau kandepat buta masuk dari kulit
berdiam di jantung, keluarnya melalui mulut. Kemudian masukkan kembali di kulit, ambekan kawisesan kandep pat buto sang buto anggapati, kairing andok sang kali kebal dah kita oleh senjata apapun. Kalau kita tempatkan sang buto anggapati di kulit. Nah, kawisesan itulah yang membuat orang itu berkecenderungan belajar hanya sampai di tatanan kandepat buta. Gitu. Yeah. Nah, kandepat buta ini berhubungan juga dengan sifat karakter. Pesan spiritual dalam ajaran kandepat, kenalilah dengan baik sifat-sifat kebutaan di dalam diri, ya. Yang kemudian sifat-sifat itu sepenuhnya dikendalikan oleh Sang Buddha Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, dan diri kita adalah Sang Buddha dengan. Di tengah itu ngaran Buddha dengan, itulah yang mengendalikan sifat-sifat Buddha itu. Tetap kita sebagai pancar itu pengendali, pengontrol segala sesuatunya. Maka di dalam ajaran kandepat, untuk kita mentransformasi kekuatan Buddha ini agar menjadi kandepat manusia, jangan sekali-sekali mempelajari kandepat hanya berorientasi di Buana Agung. Ini mesti harus surupang di dalam angga sarira. Sebab di dalam diri juga ada unsur-unsur Buddha dan itu harus dikenali. Tuh. Sang Buddha Anggapati dikeluarkan melalui mulut. Sifat-sifat bebutang kita itu kadang-kadang munculnya dari mulut. Kalau sudah sampai di rumah, tidak dibuatkan kopi. Bu, buatkan kopi. Sang Buddha Anggapati sedang menguruti. Kemudian Sang Buddha Rajapati itu keluarnya melalui hidung. Melalui hidung, marah kita. Sang Buddha Rajapati menguruti itu. Kemudian Sang Buddha Banaspati itu keluarnya dari mata. Tidak pernah matanya bisa meneduhkan. Selalu nengeng dan nelik. Tidak pernah mata itu penuh dengan keteduhan menatap. Kata-kata begitu halus. Kemudian napas begitu tenang, mendamaikan. Itu udah memperagan dewa. Nah, setiap orang memiliki itu yang harus dikenali. Itu belajar kandepat dewa, bukan berorientasi pada kedigdayaan. Itu dikenal. Kemudian Sang Buddha Banaspati Raja itu keluarnya melalui telinga. Ini juga sensitif. Dan yang jeruk gede. Kita kok dikatakan begini ya? Siapa yang mengatakan begitu? Marah gitu. Padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Tuh. Maka belajar kandepat Buddha adalah mempelajari lubang-lubang yang ada di kepala kita sebagai akses indriawi. Dalam proses pasuk wetu kandepat dewa, itulah dibersihkan setiap saat dan setiap waktu. Karena kita kadang-kadang tanpa kontrol membicarakan kejelekan orang. Terutama dane jero gede istri-istri ini, ampura mohon maaf. Sukanya kadang-kadang menggosip, ngegibah itu bahasanya sekarang. Enggak salah katanya. Berarti benar. Nah itu dibersihkan. Kadang hidung ingin mencium yang wangi-wangi saja. Untuk kita merasakan ciuman yang sama, bau yang sama, sesekali duduk di kuburan. Ketika kita mencium bau yang busuk, terasa wangi, itu penugrahan budak setegal itu. Kemudian mata ingin selalu melihat yang indah-indah. Maka ketika kita melihat dengan pandangan mata yang sering kita bersihkan dengan pasukwetu kandepat Buddha, kita akan melihat dalam pandangan yang sama, seperti cahaya matahari memantulkan cahaya yang sama baik pada kendi yang terbuat dari emas maupun kendi yang terbuat dari tanah liat. Tidak ada daya pembeda. Oh, ketemu dengan pejabat. Oh, ketemu dengan orang ini. Kalau orang Bali yang sugih baru akuin nyamau gitu kan. Kemudian telinga juga begitu. Nah, Sang Buddha dengan dari mana keluar masuknya? Dari siwa dwara. Ini juga dipasukwetukan, dibersihkan jalur itu.
Karena Sang Buddha dengan memperagan panca, atma tersira, tapi atma yang sedang aturu, sedang lupa dan tertidur, untuk mengingatkannya agar bisa matutur ikang atma rijatinya, jalur ini yang harus dibersihkan itu. Caranya pelajari. Diingat aja Sang Catursana, bersihkan dengan niat, akan berjalan itu energinya. Itu. Kemudian Sang Buddha Anggapati Merajapati Banaspati ini tidak hanya aksesnya melalui lubang-lubang ini. Dia ternyata menyusup di organ jantung kita. Jantung itu ada lapisan-lapisannya loh kalau belajarkan depan. Ring ototing pepusukan, Sang Catursana ini yang berdiam. Ring kuliting pepusukan, Sang Catursana ini yang berdiam. Ring getihing pepusukan, Sang Catursana ini berdiam. Belajarkan depan, percis kita belajar biologi anatomi tubuh. Dan itu dimeditasikan oleh leluhur kita sehingga memahami betul di mana letak jantung dalam tubuh, apa saja yang ada di sana itu bisa di-scanner dengan baik. Karena itu passwordnya. Belum lagi di bongkoling pepusukan, di madianing pepusukan, ring tungtungin pepusukan, ring telengin pepusukan. Secara gamblang, secara sederhana dia menyampaikan, Sang Catursana ini ternyata menyelinap dan masuk memperagan Buddha di papusuhan, di hati, di ungsilan, di empedu, sang atma itu di bungkahing hati. Ketika Sang Catursana memperagan Buddha, Sang Buddha Anggapati masuk mendiami jantung, dia akan menggoda manusia. Karena memang begitu tugasnya Buddha itu. Tuh. Menggodanya dengan cara apa? Menggodanya dengan cara bagaimana saya harus membuat orang ini ada dalam ketegangan, ada dalam tekanan batin. Itu jantung, itu Sang Buddha Anggapati punya tugas. Kemudian Sang Buddha Merajapati di hati, bagaimana caranya membuat orang itu marah saja terus. Sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Sang Buddha Merajapati, kemudian Sang Buddha Banaspati masuk ke ginjal, itu menggoda manusia dengan segala macam rasa takut. Kemudian di Ampru bagaimana Sang Buddha Banaspati Raja menggoda manusia dengan bagaimana orang itu berhadapan dengan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Ketika kita tidak mengetahui hakikat itu, maka kita terjebak dalam medan-medan energi Buddha itu yang dimaksud. Tuh. Maka selamanya kita ada dalam jebakan-jebakan itu. Ya. Makanya kan selalu dianjurkan jangan ngambekang Buddha saja, itu maksudnya. Dan itu harus diterima karena itu energi. Nah, kalau sosok akan bingung dan jauh gede memahami itu. Karena itu energi yang menyusup, energi inilah ditransformasi, itu ditransendensi, dihaluskan energi itu. Oke, jadikan ajarannya Sutasoma tadi dalam patung itu, dalam gambar itu, jadikan itu justru kendaraan. Kalau Sadguru bilang jadikan itu bahan bakar untuk menumbuhkan kesadaran. Kenali itu kalau memang sering marah, sering tegang dan lain sebagainya, jadikan itu kekuatan untuk bertransformasi. Nah, ketika semua itu dikenali, cukup itu saja yang Tiang kasih tahu di Kandapat Buddha. Karena Kandapat Buddha ini bisa berada dia di bumi bedol namanya. Itu Tiang tidak kasih tahu di mana tempatnya. Ketika Kandapat Buddha ini berada di bumi bedol, di dalam tubuh kita, Sang Yang Panca Buddha ini, Panca Maha Buddha ini, dia berubah menjadi Sang Buddha Buhwes. Inilah yang mengarahkan manusia untuk berada dalam situasi keangkaramurkaan. Sifat kesadaran kita akan ditutupi. Yang muncul adalah sifat keangkaramurkaan. Itu seperti asura kita, ego dan lain sebagainya. Itu pemurtian namanya Sang Buddha Bues. Tapi kalau itu dikenali, diolah energinya, itu menjadi bahan bakar yang luar biasa. Nah, ketika kita kenali semua sifat-sifat kita begitu, dalam jalur-jalur indria kita, dalam emosi-emosi kita yang ada pada organ-organ, kita terima itu ada dalam diri seutuhnya sebagai manusia, baru nincap kita belajar di Kandapat Sari, itu Kandapat manusia gitu.
Tuh. Nah, ketika sang Catursana sudah memperagan buta atas berkat dari Sang Hyang Pancakorsika, kemudian itu kita kenali, kemudian itu kita masukkan di dalam tubuh kita, Sang Hyang Tiga Wisesa lah yang memberikan anugerah Sang Hyang Panca Mahabuta menjadi Kandepat Sari. Makanya seseorang yang ingin belajar Kandepat Sari, sebelum itu harus lunas penugrahan ke Pura Desa, Balai Agung, Pura Sada, Pura Pusat, Pura Dalam. Ada namanya Pura Sada. Yeah. Nah, biasanya kalau di Bali, Pura Sada itu biasanya dia ada istilah lainnya, itu Pura Pusat, Balai Agung. Itu dikatakan Pura Sada, Pura Desa gitu. Nggih, Pura Sada, Pura Desa. Meskipun di Bali memang ada beberapa memang pura yang namanya Pura Sada gitu. Nggih. Tapi dalam Ketatuan Kandepat nanti yang jelaskan. Karena Panca Mahabuta ini diberikan anugerah oleh Sang Hyang Tiga Wisesa. Nah, menariknya kalau belajar Kandepat Sari, diawali dulu mempelajari Ketatuan apa? Ketatuan Sang Hyang Tiga Wisesa. Ketatuan Sang Hyang Tiga Wisesa di dalam ajaran Kandepat, dan Brahma, Wisnu, Iswara, dan tidak hanya Sang Hyang. Kalau sudah Sang Hyang Tiga Wisesa pasti modalnya jero gede, Brahma, Wisnu, Iswara itu yang umum. Tapi dalam ajaran Kandepat, sebelum sampai pada itu, ini dipahami dulu Ketatuan Sang Hyang Tiga Sakti, Ketatuan Sang Hyang Tiga Wisesa. Ada yang disebut dengan Sang Hyang Manik Merik, ada yang disebut dengan Sang Hyang Amarta Yoga, ada yang disebut dengan Sang Hyang Hidup. Yeah. Yeah. Tadi dalam Kandepat Buta, kan ada buta pada saat kita mencari, ada buta langkir, bukan berbeda sebutan atau berbeda sebutan. Itu iring-iringan buta itu kan yang disebutkan 13 itu. Salah satu yang masuk di ke-13 itu udah Buta Jangitan, Buta Langkir, Buta Lembu Kania, Buta Karuna, Buta Tiga Sakti. Itu 13 transformasi buta. Mohon maaf, dan jero gede yang tidak bisa berikan karena itu pakem aguron buron. Harus yang rahasiakan, itu mohon maaf. Yeah. Cukup dikenali aja Buta Petak itu sudah mewakili ke-13-nya, ke-14-nya. Buta Anggapati itu sudah mewakili energi yang lain gitu. Yeah. Itu sederhananya kita belajar. Jadi kalau belajar Kandepat Sari itu dulu diawali. Nah, teknisnya tidak berikan. Biasanya itu lunas penugrahan dulu, menurut penugrahan dalam. Pertama, Pura Desa Balai Agung, Pura Pusat Desa Balai Agung. Kemudian baru Pura Dalam gitu. Pura Desa Pusat, ya, Pura Desa Balai Agung, Pusat, baru kemudian Dalam. Di sana lunas wijen dulu untuk mempelajari Kandepat Sari karena penugrahannya datang dari Sang Hyang Tiga Wisesa, memperagan Brahma, Wisnu, Suara. Terakhir itu di Pura Dalam. Karena Kandepat Sari penugrahan dalam. Nah, setelah itu lunas penugrahan di sana baru memasuki Kandepat Sari. Ketika Sang Hyang Panca Mahabuta diberikan anugerah oleh Sang Hyang Tiga Wisesa, mesalin aran desire Kandepat Buta itu menjadi Kandepat Manusa atau Kandepat Sari. Sang Buta Anggapati keadegan pepatih ring Pura Ulun Suwi, Sang Hyang Tiga Sakti ngicen penugrahan menadi iratu murah tangkap langit. Tuning Pura Ulun Suwi, Pura Subak nih kan. Muncul pertanyaan kalau dia mengajar di Kandepat di Petrawan itu kan. Di Romangku yang dari Denpasar ini. Tinggal yang di seputaran Panjar. Kalau Dana Jero Mangku menyuruh yang lunas penugrahan di Pura Ulun Suwi, di mana dia lunas penugrahan? Bahkan Pura Ulun Suwinya sudah tergusur menjadi beton gitu. Nah, tidak jelaskan di ajaran Kandepat Sari, kalau tidak kita menemukan pura-pura ini, namun panyirian teu sira kabeh ring sajeroning anggesa. Makanya harus holistik pemahamannya. Kalau sudah kita pahami peta sebelumnya, oh Sang Buta Anggapati di jantung tempatnya. Berarti ketika kadegan pepatih di Pura Ulun Suwi, berarti Pura Ulun Suwi di Anggesarira di mana? Di Gedong Pepusuan. Itu pentingnya belajar Kandepat terstruktur. Tuh. Berarti tinggal kita terhubung
dengan Sang Yang Tiga Wisesa, Sang Yang Tiga Sakti yang ada di jantung. Di sana mohon pemberkatan anugerah agar Sang Buddha Anggapati menjadi iratu murah tangkep langit kawisesan nire maran segara tanpa tapi kalau belajar akan dapat sari jantung itu mesti harus seluas samudra baru bisa ngemurtiang akan dapat sari, terutama iratu murah tangkep langit. Jauhkan dari penolakan-penolakan, beradaptasilah sedemikian rupa. Kalau masih dan jero gede melakukan penolakan-penolakan, tidak lulus kan dapat sari. Misalnya dalam kegiatan ini, kita sudah rencanakan itu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu di luar dari perencanaan dan ekspektasi kita. Gitu. Marah kita, harusnya gini, harusnya. Itu kan, itu masih nggak bakal butuh. Tapi ketika itu berubah dan lain sebagainya, segera diterima. Oh, ya nggak apa-apa, mengalir begitu saja dan lain sebagainya. Tuh segaro tanpa tepi itu. Kan segaro tanpa tepi itu kayak caranya menjadi samudra gitu. Menjadi samudra. Tapi jantung kalau boleh dikatakan hati seluas samudra gitu. Jantung harus seluas samudra. Yang namanya samudra menampung segala sesuatunya. Silakan ditampung segala sesuatunya dengan baik. Enten. Niku kandangan bepatih di Pulau Ulun Suwi. Kawisesannya adalah segara tanpa tepi. Dewanya niki, itu penguasa napi niki. Iratu murah tangkap langit, kawisesane segala tanpa tepi, ide memperagan pepatih ring Pulau Ulun Suwi. Ini wewenangnya beliau. Menjadi penguasa segala hal yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian menjaga bumi, pokoknya segala bentuk tanah linggah, tanah tenget, iratu murah tangkap langit, ya. Jika beliau kita tempatkan di pekarangan rumah, maka beliau akan menjaga rumah dan seluruh penghuninya jadi dari kekuatan-kekuatan jahat. Maka beliau dilinggihkan di Merajan dalam bentuk penyawangan ngerurah agung. Kalau di tengah pekarangan rumah Suryo Natah. Kalau di Denpasar kan ada itu Suryo Natah. Kemudian iratu murah tangkap langit seperti langit itu memayungi kita dari atas, dari kekuatan-kekuatan yang destruktif. Makanya segara tanpa tepi kawisesana. Beberapa waktu lalu ada yang ke Peseraman memohon petunjuk bahwa pertaniannya itu diserang jero ketut, uning jero ketut. Tiang suruh membuatkan segahan petak, kepelan petak, mesegah bilang bucu, astung kare, tikusnya entah kemana. Tuh, tunasin iratu murah tangkap langit, pinake dewaning tanah, dewaning sawah. Cukup iratu murah. Kulo angaturaken sego peta gitu ya bahasanya. Dan kurang mahir saya bahasa Jawa ya. Tapi genetik itu meronta-ronta ketika ada bahasa Jawa. Makanya kadang-kadang Jerman Wisli itu komplainnya itu ketika saya bertandang ke Jawa, tiba-tiba logat saya berubah. Medok Jawa itu anehnya. Tuh, entah benar entah tidak bahasa Jawanya. Tapi medoknya Jawa mungkin sugesti aja. Nah, nike. Kemudian iratu wayang tebang. Iratu wayang tebang itu. Sini, kembali ke sini. Itu di Pura Sade gitu. Pura Sade. Ada yang namanya Pura Sade, Pura Balai Agung. Nah, itu iratu wayang tebang di sana. Kawisesannya adalah ini tampaking kuntul angelayang. Wewenangnya beliau itu adalah menjaga hutan, gunung, jalan, tumbuh-tumbuhan. Dan ketika beliau kita yakini ada di pekarangan rumah, ia menjaga pintu rumah, maka dibuatkanlah penyawangan pelingih lebuh. Yang di luar pekarangan. Itu menjaga rumah dari serangan kekuatan-kekuatan jahat. Beda. Kalau Indra Blago itu ada pertigaan, perempatan. Kalau Durga Maya itu berdekatan dengan sungai, Pangkung, Numbak Rurung itu Durga Maya. Kalau Durga Manik mungkin penyawangan-penyawangan. Nah, sebentar lagi habis niki sampai di sana.
Nah, kawisesan di Ratu Wayang Tebang itu tampaking kuntul angelayang itu juga mengandung filosofi yang mendalam. Ketika sudah mempelajari Kandepat Sari, Ratu Wayang Tebang itu berdiam di hati. Kita mesti harus bisa mentransformasi hati kita, energi pada hati kita itu seperti tampaking kuntul angelayang, seperti mencari jejak burung kuntul, burung bangau di angkasa itu tidak akan kita pernah menemui jejak itu. Maka apa yang dimaksud dengan tampaking kuntul angelayang itu kembali dalam konsep yoga cara. Tampaking kuntul angelayang itulah geni kundalini itu. Dia ada tetapi ada. Ya, dia ada, dia tidak ada tetapi ada, dan itu bisa kita rasakan. Coba ya kita mencari jejak burung yang terbang di angkasa. Terlintas burung itu sebelumnya, dan jejak itu pasti ada secara energi tapi tidak kelihatan. Oke. Maka dia menguasai apa saja Ratu Wayang Tebel atau Ratu Wayang Tebang. Utang, pindah ke dewaning alas, dewaning gunung, dewaning jalan, jalanannya tengah-tengah, jalanannya gede-gede, jalanannya apapun itu Ratu Wayang Tebel. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ketika ada di pekarangan ia menjadi lebuh dan lain sebagainya. Maka kalau belajar Kandepat Sari, Kandepat Manusia, Kandepat Nyamel, boleh dikatakan demikian, sudah memahami ini. Sehingga kita pergi ke jalan yang baru, harus ada, kalau dia kenalkan di Semeton Tantra itu adalah salam kampung. Baru masuk ke jalan, ke wilayah orang yang kita tidak kenal, baru kulonumun lah. Tuh, kalau masuk ke pekarangan orang, karena Ratu Wayang Tebang itu keluarnya dari hidung, ini ilmu yang berikan ini, maka beginikan hidung. Kalau yang deras di hidung kiri, melangkahlah ke pekarangan orang dengan menginjakkan kaki kiri dulu. Agar rahayu itu dalam dunia usada itu mengobati orang itu. Misalnya kalau saya dipanggil ngecek karang itu misalnya, bukan karang rumah untuk dijual, enggak. Mungkin perlu dideteksi atau apa, dibersihkan, dinetralkan, itu saya sering tuh melakukan itu. Kalau kaki kanan deras, kalau lubang hidung kanan deras, kaki kanan. Nah, masalahnya yang kedua-dua deras ini harus lihat-lihat dulu. Karena kita mancogan. Jangan sampai dikira kita pocong kalau malam hari. Apalagi kalau berpakaian begini ke rumah orang gitu. Nah, itu ilmu kawisesan tampaking kuntul angelayang itu. Biasanya kalau di tiang dalam dunia usaha misalnya disuruh ngecek karang atau apapun kantor atau tiang, lihat dulu lebuhnya. Kalau ada lebuhnya kulonun di sana. Kalau lihat dukun karangnya yang diajak kulonun belum mau izin. Kalau ke wilayah-wilayah tertentu, ya silakan di Ratu Made ini mohon tuntunan di jalan raya, apalagi yang namanya jalan raya itu banyak kejadian-kejadian kecelakaan di luar dugaan yang mengerikan. Tuh. Jadi yang pernah diundang di Warige Usada Sidi. Terus dicang iringan di Pemerajan Gede waktu ini ke mempade ide peranda ngantap. Mulai acaranya itu jam 1, sedangkan jam setengah 1 ide peranda kari ngarge, kari ngantap. Berpikir yang akhirnya jam 1 lebih 5 menit. Ide ampun dosa, nggih mau puja mantra, muput dan lain sebagainya tanpa titiang hanya pamit mantan sarang ide, titiang langsung mengendarai mobil tuh ke ubud. Yang tiang tuh Ratu Made, Ratu Wayang Tebang, sang catur sanak memperagani Ratu Ngurah, Ratu Wayang, Ratu Made, Ratu Ketut. Tiang jadi mau jalan ke ubud niki, punapi jangan tuh di luar dugaan itu. 10 menit dengan kemacetan yang begitu padat sampai di ubud, tidak masuk akal itu. Dan bersedia, panitia acara itu menunggu dengan sangat rileks. Tuh kan itu energi itu. Kemudian kejadian di Sumbawa, tiang masukkan barang ke mobil, tiang taruh HP di atas mobil, lupa, langsung tiang nyetir. Sudah jauh perjalanan jalan di Sumbawa tuh begini, baru tiang ingat kok HP tidak bunyi-bunyi. Lagi tiang balik ke tempat yang menginap, ternyata nggak ada, baru lihat tetap tertempel di atas mobil. Padahal jalan tak begini. Itu di titik tiang pasrah. Sang catur sanak kalau memang hilang ya sudahlah hilang gitu. Ternyata baru tiang ingat, saya taruh rasanya di atas mobil, berhenti tiang ke kiri parkir, tiang lihat masih di sana utuh, sedikit pun tidak bergeming. Itu boleh dikatakan kelihatan remeh, tetapi berhubungan dengan energi itu. Dan tiang tidak cerita ada hal-hal yang menarik lainnya juga nih.
Tuh. Kemudian berikutnya adalah, karena ampun bangkes-bangkes, sudah berarti mengirim sinyal tertentu. Nah, kemudian Iratu Made Jelawung, Sang Buddha Banaspati, oleh anugerah sarang Sang Hyang Tiga Wisesa, nike keadegan pepatih ring pura pusa, maaran Iratu Made Jelawung. Kawisesanya adalah galihing kangkung. Tulang kangkung, coba itu artinya. Galihing kangkung itu merujuk pada apa? Tulang punggung kita. Di sanalah tanpa king kuntul ngelayang itu lewat itu. Geni kundalini itu lewat di sana. Di galihing kangkung kita, di tulang punggung kita. Yang di sana itu ada Sang Hyang Trinadi, Ida, Sumsumna dan Pinggala. Udah galihing kangkung. Sehingga ketika kita memurtikan Iratu Made Jelawung, maka beliau memiliki kekuasaan ini. Penguasa kebun, semua hewan lumatar gumitit itu Ratu Made ya ben. Semua jenis semut di pekarangan, ia adalah penjaga rumah, ditempatkan di penunggun karang. Pertanyaan dan jero gede tadi. Maka siapa yang berdiam di penunggun karang? Niki Dewaning Iratu Made Jelawung menurut versi Kandepat. Jangan versi-versi yang lain, itu ada banyak. Yang menarik itu di Tugun Karang Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Ini karena menggunakan konsep pancarakse, karena dia ada di Penyerang. Nanti ada tatanan-tatanannya itu. Titiang belum bisa memberikan itu. Kita ke ratunya dengan ke Kandepat sarinya dulu. Nah, muncul pertanyaan bagaimana Tugun Karang jika ada di atau dikeluarin atau di kajokangin, tetap yang namanya Tugun Karang dimanapun dewanya selalu Dewaning selalu Iratu Made Jelawung. Demikian pula ada Tugun Karang yang ada di tengah pekarangan, tetap itu Ratu Made Jelawung. Berarti jika Ratu Made Jelawung itu ada di barat, berarti Ida Betara Mahadewa yang berdiam pada Tugun Karang. Tuh. Maka konsepnya dalam Pelinggih itu harus begini. Ini Pelinggih Tugun Karang. Di bawah Pelinggih Soring Mandala Pelinggih, segehin antuk segehan ditujukan kepada Sang Buddha Jenar. Di tengah-tengah pada rong Pelinggih adeng aturkan sesodan, karena belajar Kandepat Sari itu tipatnya apa, telurnya apa, itu ada itu. Kalau sudah hening jangan tidak perlu kasih tahu. Di atasnya sesodan itu baru canang wangi burat wangi pesucian ditujukan kepada Yang Betara Mahadewa. Berarti satu Pelinggih itu konsep keseimbangan yantranya begitu. Di bawah segahan dengan segahan jenar ditujukan kepada Sang Buddha Banaspati. Di rong Pelinggih Tugun Karang itu di bawahnya itu adalah sesodan ditujukan kepada Ratu Made Jelawung dengan tipat dan taluhnya. Di atasnya canang sari burat wangi lengawangi ditujukan kepada Ida Yang Betara Mahadewa. Maka Tugun Karang itu akan menjadi security yang sangat kuat, memproteksi kekuatan-kekuatan jahat itu. Nah, kemudian kita beralih sekarang ke yang di utara. Yang di utara itu mendapatkan penugerahan oleh Sang Hyang Tiga Wisesa ke adegang pepatih itu ring pura dalam. Sang Buddha Banaspati Raja masalin aran manadi Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Kawisesanya adalah isinin buluh bumbang. Apa itu isinin buluh bumbang? Prana, napas itu. Maka kalau orang yang sering mengolah napas, berarti dapat penugerahan Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Apa itu penugerahannya? Ini. Dan Jero Gede menjadi penguasa kuburan itu. Semua makhluk halus dikuasai, semua burung, dan yang paling penting itu adalah kekuatan taksu.
Makanya Dewaning Taksu ini adalah Ratu Nyoman Sakti Pengadangan di pekarangan rumah. Beliau kadegang di Pelinggih Taksu di Merajang. Oke. Nike agar jegjeg taksu isinin guluh bumbang itu harus sering diolah, prana dan napas itu harus sering diolah. Untuk ngadagang taksu ring sejeroning nganggo sariwe. Makanya segohan yang menang di taksu itu adalah segohan selam, kepelan ireng. Di taksu itu jangan masegah di taksu niku dengan segahan bang. Itu sudah berbeda yantranya gitu. Pelinggih taksu itu. Maka di bawah dengan segahan selam, di rongnya itu dengan sesodannya ditujukan kepada Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Canang Sari Burat Wangi Lengawangi Asebit Sari itu ditujukan kepada Sang Hyang Wisnu. Pinako Dewaning Taksu. Makanya Sang Hyang Wisnu ketika memberikan anugerah taksu disebut Sang Hyang Wisnu Sidi. Nah kemudian berikutnya yang terakhir, diri kita ketika kita mempelajari Kandepat Sari, diri kita tiada lain dan tiada bukan adalah meperagan Iratu Ketut Pedung. Kawisesan kita adalah apa? Lontar tanpa tulis. Maka tidak salah spiritual Jawa mengatakan bahwa tubuh itu adalah kitab teles. Diri kita inilah lontar tanpa tulis itu. Buka lontar itu setiap saat, setiap waktu. Baca, hayati sedemikian rupa. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam diri untuk membangun kesadaran spiritual atau yang sering kita sebut adhyatmika itu sendiri. Ketika kita mengolah kawisesan Iratu Ketut Pedung, maka Iratu Ketut Pedung itu akan menjadi apa? Dewaning pasar, dewaning undagi, segala jenis ikan, sarwa mina. Ketika berada di pekarangan, ia berusaha untuk mengalau semua orang yang berniat jahat, melindung dari serangan musuh, adegang ide ring pelangkiran. Harus menempatkan satu pelangkiran di rumah, termasuk juga di setiap kamar ada pelangkiran. Berarti itu penghayatan Iratu Ketut Pedung itu. Berarti itu Satmaka Siwa melinggih itu di sana. Kalau sudah kita tidak enak badan, cukup dari pelangkiran itu ngayang itu sesungguhnya. Karena pelangkiran itu sebagai pengontrol pelinggih-pelinggih yang lain itu. Nah Hindu itu fleksibel, ajaran Kandepat itu fleksibel. Ada yang tidak ngadegang pelangkiran ini di rumahnya. Nah itu harus dilakukan, Nah, segahannya di bawah pelangkiran itu apa? Segahan mancawarna karena di tengah. Mohon maaf, segahan berumbun. Segahan berumbun, kepelan berumbun. Kemudian sesodannya ditujukan kepada Iratu Ketut Pedung, Canang Sari Burat Wanginya ditujukan kepada Sang Hyang Isana Dewa, memperagan Siwa. Sudah? Ketika itu dipelajari, kita ngebut sedikit, masuklah kita di tatanan Kandepat Dewa. Setelah kita mengenali segala sesuatunya, maka bertransformasilah Kandepat Sari kita. Siapa yang memberikan anugerah? Kalau tadi itu adalah anugerah dari Sang Hyang Tiga Wisesa, sekarang yang memberikan anugerah adalah Sang Hyang Widi Tunggal. Iratu Ngurah Tangkap Langit menjadi Betara Sadya Jatuh Iswara. Iratu Wayang Tebe menjadi Bama Dewa, Brahma ngarannya. Iratu Made Jelawung itu menjadi Betara Tak Urusa Mahadewa. Iratu Nyoman Sakti Pengadangan menjadi Betara Anggura Wisnu ngaranira, dan diri kita adalah Betara Isana Siwa Guru. Ketika kita mempelajari Kandepat Dewa berarti menghadirkan kekuatan-kekuatan Panca Dewata dengan aksara Sang Bang Kang An Ing. Maka ketika kita sudah sampai di tatanan Kandepat Dewa, maka ini yang muncul. Kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Budaya, dewaya, manusia. Kekuatan buta itu kita terima sebagai Sang Hyang Ibu Perdewi, itu aspek energi mewakili bayu. Di sana itu ada daya cipta,
Tanpa kekuatan buto kita tidak bisa mengcreate, menciptakan sesuatu. Kita tidak akan memiliki energi yang aktif untuk itu. Kemudian ketika kita memiliki kekuatan dewa, itu Sang Hyang Bapa Akasa, unsur hidup di sana. Maka ketika daya cipta itu muncul daya karsa, intuisi batin. Ketika itu kita terima sepenuhnya di dalam Kanda Patsari, itu kekuatan Pancaratu atau di Ratu Ngurah itu disebut Pancaratu, atau kekuatan Kanda Patsari, yaitu merujuk pada ingsun sejati. Sang diri sejati yang tiada lain adalah jiwa. Daya sabdalah yang dimunculkan berhubungan dengan rasa. Oke, titiang rasa sudah cukup. Di dalam tutur Paduhing Semah ada narasi yang mengatakan bahwa ingatlah Sang Catursana ketika kita melakukan aktivitas apapun, termasuk ngajeng. Kalau tiang temukan dalam sastra, ngajeng ingatlah Sang Catursana, jangan itu disisihkan. Aja ngajeng sarang-sarang, karena Sang Catursana ini kan nenten doh, dia tidak jauh tapi ada dalam diri. Wahai sedulur papatku, ayo kita makan bersama-sama. Apalagi yang tiang kadang-kadang herannya itu, tiang menyuduhkan kopi, terus diginikan, dituangkan begitu, tiang tersinggung membuatkan kopi begitu. Dikira mengisi racun apa enggak? Terus logika berpikir lagi, ketika ada orang makan, menyisihkan jangan ditunduk Sang Catursana, itu menandakan kepelitan. Seharusnya ditukar posisinya. Yang banyak porsinya buat Sang Catursana, yang sedikit untuk kita, itu baru bakti nunggalan petanding namanya. Maka lebih baik karena belajarkan depat itu di dalam, ajak makan bersama-sama. Sehingga sari-sari makanan itu menjadi sari-sari Sang Hyang Pancamahabhuta di dalam tubuh, memberikan kesehatan, kesembuhan, dan dirgayusa. Oke? Itu yang rasa sudah cukup. Nah, sekarang mari kita hening dulu sejenak. Mari kita duduk hening dulu sejenak, mengucapkan terima kasih kepada para leluhur yang hadir di tempat ini, Sang Catursana. Mari kita duduk meditasi dulu sejenak. Baik, silakan duduk hening. Nah, sikap sukasana senyamannya saja, seperti apapun boleh. Pejamkan mata perlahan-lahan. Terhubunglah dengan leluhur, ucapkan terima kasih yang mendalam. Kemudian Sang Hyang Daksu. Kemudian Sang Hyang Siwa Guru Reke, Sang Hyang Aji Saraswati, Sang Hyang Kawiswara, atas berkat anugerah yang diberikan dari awal acara sampai dengan malam ini, dan jero gede kita semua diberikan energi yang cukup untuk menyerap segala pengetahuan yang dihadirkan oleh narasumber. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba terhubung dengan Sang Catursana. Rasakan kehadirannya di kulit, di darah, di daging, di otot, urat-urat nadi. Kemudian rasakan pula kehadirannya di dalam tulang sumsum kita. Berterima kasihlah kepada Sang Catursana, suk sema sunya, suk sema lebar, karena kita diberikan energi yang luar biasa pada hari ini. Dan mohon tuntunan dan arahan dari Sang Catursana sebagai jembatan untuk kita terhubung dengan Sang Sangkan Paraning Dumadi. Cakupkan tangan di dada. Sekarang munculkan doa rahasia kepada Sang Catursana. Doa rahasia yang muncul bukan dari pikiran ketika itu diucapkan, tapi dalam hati yang paling dalam. Munculkan doa itu satu doa saja, tidak boleh lebih. Satu doa, kemudian itu lengang. Pantulkan ya, melalui jembatan energi Sang Catursana atau sedulur papat. Pantulkan pada semesta doa itu. Cukup satu doa.
dan pastinya itu akan dijawab oleh semesta sedemikian rupa. Baik, gosok-gosokkan tangan, sentuh wajah dengan lembut. Baik, dan jero gede sarang sami, rasanya sudah cukup materi hari ini yang sangat luar biasa sekali. Dan di akhir, kalau ada hal yang kurang berkenan yang muncul dari pikiran, perkataan, dan perbuatan Titiang, wantah gegelaran punggung tiwas, tidak ada sesuatu yang bisa Tiang miliki untuk Tiang bagikan, hanya sebegitu saja. Dan di akhir, ya, nunas pengaksama pangampura, dan Tiang akhiri dengan parama santi. Om santi 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 om. Suksema. Waktu Tiang kembalikan. Ya, moderator.